Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Royan, selaku dosen mata kuliah pemrograman mobile. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu pembuatan mobile apps menggunakan Flutter. Di sini aplikasi mobile yang kami buat bernama Sena, yaitu merupakan e-commerce yang menjual buku. Di sini ada nama-nama anggota kelompok kami, yaitu ada Manisa Rahmalia, Muhammad Fajar, Nada Salsabila, Iqbal Maftuha, Ridho Mauludin, dan saya sendiri Zahra Niafinta. Kemudian masuk ke pengertian Sena. Untuk pengertian Sena sendiri, Sena merupakan singkatan dari cerita pena, yang dimana aplikasi ini tuh merupakan e-commerce untuk jual beli buku. Yang dimana kalau misalnya produk kompetitifnya di Indonesia sendiri mungkin bisa Gramedia, namun kalau di aplikasi kita ini kita menyediakan atau mendevelop sebuah fitur untuk menjual buku juga. Jadi selain dari POV si pembeli buku, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk si penjual yang ingin menjual buku mereka. Next. Di sini ada flow untuk yang pertama, user akan dihadapkan dengan page yang dimana ada opsi untuk masuk daftar dan melanjutkan dengan Google. Untuk user yang belum pernah memakai aplikasi ini, user bisa mendaftar terlebih dahulu. Dan untuk user yang sudah pernah mendaftar, user bisa mengklik opsi yang masuk. Untuk di page daftar, user bisa memasukkan data berupa nama lengkap, nomor telepon, email, dan kata sandi. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah tersedia di page tersebut. Misal seperti untuk kata sandi, user diharuskan untuk mengisi minimal 8 huruf dan disertai dengan angka. Jika user tidak memenuhi syarat tersebut, maka user belum dapat mengklik tombol daftar. Dan jika data sudah terisi dengan benar, maka user baru bisa mengklik button daftar. Begitupun dengan yang page yang masuk ini. User perlu mengisi data berupa nama lengkap, berupa nomor telepon dan kata sandi. Lalu jika data tersebut sudah terisi dengan lengkap dan benar, maka user baru dapat mengklik tombol masuk. Dan jika user lupa dengan kata sandi yang pernah dia buat, maka di sini juga tersedia button untuk opsi jika si user tersebut melupakan kata sandi dia. Dan untuk yang terakhir di sini merupakan page login menggunakan akun Google. Mungkin bisa di next untuk selanjutnya. Nah, di sini ada flow untuk sisi dari si penjual ini atau POV dari penjual. Yang pertama, pastinya setelah login, user pasti akan dihadapkan dengan screen homepage ini. Lalu user perlu mengklik ikon akun yang kanan bawah tersebut dan mengklik bagian yang atur produk seller. Nah, di sini user bisa menambahkan buku, mengedit, ataupun menghapus buku yang pernah dia publish. Nah, untuk menambahkan buku, di sini juga terdapat form untuk si user tersebut mengisi data untuk penambahan buku yang ingin dia publish nantinya. Next. Nah, di sini merupakan screen pemesanan produk, yang dimana ini merupakan POV dari si pembeli yang ingin membeli sebuah buku. Jadi, user bisa mengklik buku tersebut dan bisa melihat sebuah ringkasan buku yang ingin ia beli dan dapat mengklik tombol beli sekarang ataupun masukkan tas terlebih dahulu. Nah, untuk yang ketiga ini, screen di bagian tas, icon tas yang pojok kanan, yang dimana user bisa memilih untuk menghapus barang ataupun langsung men-checkout-nya. Next. Nah, untuk
menghapus barang, user akan dihadapkan dengan pop-up untuk meyakinkan kalau si user ini benar-benar mau menghapus produk tersebut atau tidak. Nah, jika ingin menghapus produk tersebut, maka user dapat mengklik button yang bagian ya hapus. Nah, untuk yang screen kedua ini merupakan bagian yang dimana ketika user telah mengklik button checkout, user perlu mengisi beberapa data seperti bagian ongkos kirim atau bagian pengiriman, lalu juga user perlu memilih opsi pembayaran mana yang ingin dia pakai, dan beberapa info mengenai detail pesanannya, dan disertai dengan form untuk mengisi alamat pengirimannya. Nah, ini yang screen ketiga merupakan bagian ketika si user telah berhasil membuat pesanan. Di sini ada detail pesanannya dan riwayat pemesanannya. Lalu untuk yang screen terakhir ini merupakan bagian ketika si user tersebut mengalami sebuah kegagalan dalam proses checkout-nya. Bisa terjadi karena jaringan yang kurang baik ataupun kesalahan teknis lainnya. Next. Selanjutnya di sini ada bagian dari front end, dari yang sebelumnya ada bagian desain UI UX. Mungkin di sini di front end yaitu di dalamnya pembuatan itu berfokus pada desain UI yang telah dibuat dan juga parsing API yang dibuat oleh backend. Nah, proses front end itu sendiri dimulai dari pengembangan tugas per masing-masing page untuk dibuat tampilan mobile-nya dengan desain yang udah dibuat seperti tadi. Mungkin dalam desain pun ada beberapa page yang nggak ke develop karena ada beberapa keterbatasan, tetapi di sini fokus utama kita yaitu sesuai dengan tugasnya, yaitu pembuatan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, di sini sebagai salah satu contoh page yang mencakup CRUD di mobile apps-nya, yaitu ada di dalam atur produk seller. Di sini ketika kita lihat untuk create itu sendiri ada di tombol button plus ini. Nah, jadi di sini ketika kita mencet tombol plus ini nanti akan ke halaman form page, di mana itu nanti kita mengisi seperti judul produk atau harga dan lain sebagainya untuk dibuat ke halaman ini. Dan untuk ya itu sendiri di sini kita ada sebuah tampilan list view untuk menampilkan data-data apa aja yang udah dibuat. Lalu untuk delete dan update di sini ada sebuah tombol. Untuk update sendiri itu tombol ubah nanti akan diarahin untuk mengubah nilai-nilai dari produknya, dan juga untuk delete untuk menghapus si produknya. Jadi ketika kita pencet delete nanti satu list produk ini akan hilang dari tampilan. Selanjutnya untuk source code sendiri nanti mungkin dijelaskan di akhir. Untuk PPT-nya sendiri lanjut oleh ke backend dulu. Terima kasih. Oke, masuk ke back-end. Di back-end, hal pertama yang kita lakukan adalah pembuatan API. Pembuatan API ini melibatkan beberapa langkah. Di antaranya yang pertama itu menentukan endpoint yang diperlukan untuk operasi root. Kemudian developer mendefinisikan root dan metode HTTP yang sesuai, seperti get untuk membaca data, post untuk membuat data baru, kemudian put untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapus data. Kemudian backend juga menerima permintaan dari front end, memproses data yang diterima, kemudian berinteraksi dengan database untuk melakukan operasi yang diminta, dan juga mengirimkan respon kembali ke front end dalam format yang diinginkan. Di case ini kita menggunakan JSON. Penanganan kesalahan dan keamanan juga merupakan aspek yang penting di dalam pembuatan API ini untuk memastikan bahwa API-nya robust dan aman. Kemudian setelah membuat API, kita melakukan parsing API yang merupakan proses di mana data itu diterima dari API, diurai menjadi format yang dapat digunakan oleh mobile apps. Kemudian setelah aplikasi front end yang mengirim permintaan ke API dan menerima respon,
datanya diubah dari format string menjadi struktur data yang dapat diakses seperti objek ataupun array. Dalam mobile apps e-commerce ini, si Cena ini, proses back-end create, read, update, dan delete merupakan inti dari pengelolaan datanya. Yang pertama itu ada proses create, yaitu proses menambahkan produk baru. Di proses create ini, back-end menerima permintaan post dan mengekstrak data produk dari body permintaan. Kemudian back-end juga memvalidasi data produk, kemudian menyimpan data produk baru ke dalam database, dan mengembalikan respon dengan status keberhasilan ataupun dengan data produk yang ditampilkan. Kemudian setelah proses create, ada proses read. Backend menerima permintaan get dan mengambil semua data produk dari database, kemudian backend mengembalikan data produk dalam format JSON. Setelah create dan read, ada proses update. Di proses update ini, backend menerima permintaan put dan mengekstrak ID produk dari URL serta data yang diperbarui dari body permintaan. Kemudian backend juga memvalidasi data yang diperbarui, memperbarui data produk yang sesuai di database, kemudian mengembalikan lagi respon dengan status keberhasilan. Dan proses yang terakhir itu merupakan proses delete, yaitu untuk menghapus produk. Di proses delete ini, backend menerima permintaan delete dan mengekstrak ID produk dari URL. Kemudian backend juga menghapus data produk yang sesuai dari database dan mengembalikan respon dengan status keberhasilan lagi. Di proses pembuatan mobile apps ini, kita menggunakan database MySQL. Kemudian ini ada tampilan dari struktur database kita. Di sini ada beberapa table, yaitu ada table products, ada table product test, dan juga table user. Di table product dan product test, skemanya mirip, masing-masing memiliki kolom ID, cover, judul buku, nama penulis, deskripsi, harga, dan juga user ID. Nah, kolom ID ini berfungsi sebagai primary key, dan user ID-nya sebagai foreign key, yang merujuk ke pengguna di table user. Kemudian kolom di table user ada ID, email, username, password, name, dan juga token. Terus untuk table product test digunakan untuk pengujian atau pengembangan untuk fitur baru. Setiap tabelnya memiliki indeks untuk mempercepat pencarian dan memastikan integritas data seperti indeks primer pada ID dan juga indeks foreign key pada user ID table products. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke demo codingannya. Izin share screen boleh? Nah, baik di sini ada page Mindart, di mana Mindart ini adalah root dari sebuah Flutter untuk untuk merunning dari Flutter sendiri, di mana di Mindart ini menggunakan kelas MyApp dan juga return material app, di mana di bawahnya ini adalah fungsi untuk app bar. Kemudian untuk initial root ini adalah untuk pindah-pindah halaman, di mana ada beberapa page. Yang pertama ada intro page sampai ke form produk. Dan untuk struktur ada model, screen, service, share, dan juga widget. Mungkin langsung ke page pertama, yaitu intro satu page. Nah, untuk intro satu page ini menggunakan part of, di mana dia dari page.dart. Kenapa menggunakan part of? Karena
karena kalau mengimport satu-satu setiap page dia akan banyak importan, jadi di sini menggunakan import agar setiap halaman page dia hanya memasukkan part of. Nah, di intro pertama ini menggunakan body gesture detector agar image ataupun teks ketika diklik dia akan berpindah halaman, di mana navigator push named ini akan berpindah ke intro 2. Kemudian ke intro 2, di sini juga sama menggunakan scaffold, bodinya padding, ada image asset dan juga teks. Nah, di intro page 2 ini ada tombol button navigation bar, di mana ketika diklik mulai dia akan dipindahkan ke halaman screen page. Nah, di screen page juga sama, dia menggunakan part of page.dart. Di sini sama juga return-nya scaffold, kemudian body center, di mana masukkan kolom beberapa image asset dan juga teks. Nah, di sini untuk buttonnya itu menggunakan widget button custom pink. Nah, widget button custom pink di mana ada beberapa variabel, ada variabel double, void callback, string. Nah, button tadi yaitu dibuat dengan widget. Kenapa? Karena ketika ada beberapa button, jadi dia tidak perlu menuliskan kode beberapa kali, hanya menuliskan satu kali cukup nanti dipanggil. Nah, di screen page sama ada button custom icon juga, dia adalah sebuah widget agar ketika ada beberapa widget yang sama, dia tidak perlu menuliskan kode yang sama, hanya tinggal memanggil saja. Kemudian di screen page ini ada button login atau register, nah, di mana button login ini ada beberapa label seperti masukkan nomor telepon dan juga sandi. Nah, button login ini juga sama menggunakan widget button custom pink yang tadi barusan saya jelaskan. Fungsinya untuk memanggil, jadi tidak perlu menuliskan kode lagi, hanya memanggil. Dan nah, di button custom pink ini dia navigator push name-nya diarahkan ke main page. Sebelum ke main page kita ke regis dulu. Nah, di regis sama return-nya scaffold, di mana dia menggunakan icon button untuk kembali ke halaman screen page. Nah, untuk kolomnya di sini ada custom text file widget. Ini juga sama widget. Jadi di sini ada variabel string title, string label, boolean obscure text, menggunakan input decoration di mana border radius equal 14. Masuk ke main page. Nah, main page ini adalah button dari button navigasi, button navbar, di mana button navbar ini ada home page dan profile page. Untuk home page ini ada cuma kosong, sedang dalam pemeliharaan. Nah, di main page ini ada beberapa button menggunakan aset icon homepage dan juga beberapa icon dari bawaan Flutter. Next ke bagian home. Di home ada homepage. Nah, di homepage ini sama ada app bar juga. Kemudian dia menggunakan gesture detector untuk berpindah halaman ke keranjang page. Jadi ketika nanti di keranjang page-nya ditekan, dia akan pindah ke halaman ke keranjang page. Kemudian menggunakan refresh indikator. Jadi ketika di refresh dia akan delay selama 1 detik. Di dalam body child-nya dia menggunakan list view agar bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada
carousel page. Jadi di tampilan homepage ada carousel di mana nanti ketika si gambar itu ada 4 gambar, nanti si gambar ini akan scroll ke kiri secara otomatis. Nah, dia menggunakan kontainer dari image. Dia akan auto play intervalnya sekitar 3 detik. Nah, di homepage ini ada row di mana ada kategori dan juga text button untuk berpindah halaman, hanya saja belum ada fungsinya. Dan juga widget kategori menu. Nah, di sini widget kategori menu untuk yang kategori tadi ada beberapa menu item dari aset icon kategori. Nah, untuk ininya menggunakan kolom memanggil image asset. Nah, di bawah widget kategori menu ini ada teks rekomendasi, dan di bawah rekomendasi ada widget rekomendasi page. Nanti ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di menu profile, ini juga sama menggunakan part of page dart, kemudian return scaffold. Nah, ini menggunakan black textile. Kenapa? Di sini ada file bernama theme. Nah, di theme ini ada beberapa color warna dan juga textile. Nah, textile sendiri ini dia mengambil dari package Google Font. Jadi dengan menggunakan tema ini tidak perlu memanggil warna satu persatu. Jadi ketika misalkan background warna, nah nanti tinggal panggil aja white color. Nah, jadi tidak perlu memanggil color menggunakan RGB ataupun hexadecimal. Nah, kemudian dari theme.dot ini dimasukkan menggunakan part of agar nanti si import shared ini bisa dipanggil di page yang tadi. Nah, di sini page share. Nah, nanti si page ini tinggal dipanggil menggunakan part of. Nah, di profile ini ada beberapa widget juga. Dia menggunakan return scaffold, kemudian bodinya menggunakan list view agar bisa di-scroll. Nah, untuk image ditaruh di aset image. Nah, untuk menaruh aset image ini kita perlu memodifikasi sedikit Fastback YAML. Nah, untuk sebelum tadi kan udah ada Google Fonts. Nah, dia di-install package-nya di sini. Google Fonts, Corcel, HTTP untuk menghubungkan parsing API, kemudian provider dan image picker. Nah, untuk aset tadi dia di sini default-nya dia dikasih komentar, jadi harus dibuka terlebih dahulu asset.image dan .icon, di mana image-nya ditaruh di sini. Ada icon dan juga image. Untuk di profile, kemudian, nah di sini ada option menu atur produk seller, di mana dia akan diarahkan ke AD produk yang nanti akan fungsi utama dari tun. Kemudian di sini ada widget option menu. Nah, di sini widget option menu, jadi tidak perlu menuliskan satu-satu kode yang panjang, hanya menuliskan widget, kemudian dia dipanggil. Jadi nanti bisa juga diarahkan kemana dengan menggunakan navigator push-name. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mungkin udah beberapa dijelaskan. Melanjutkan ada yang belum dijelaskan, mungkin mulai dari service dulu. Di folder service itu ada file API service. Nah, di sini yaitu pertama kita mengimport dulu beberapa aspek library. Lalu di bawahnya ada class API service, yaitu untuk
mengintegrasikan dengan API. Di sini juga terdapat URL. Di bawahnya ada metode get produk. Metode ini mengirimkan permintaan get ke base URL untuk mengambil daftar produk. Jika permintaan berhasil, status kodenya sama dengan 200. Data JSON diterima diubah menjadi daftar objek. Jika permintaan gagal, nanti akan menampilkan fail to load produk. Sama di bawahnya juga ada metode untuk add produk, yaitu untuk mengirimkan permintaan post untuk menambah produk baru. Jadi data yang dikirim sebagai form data, nanti jika ada gambarnya juga akan dikirim. Lalu permintaannya jika berhasil maka akan mengirimkan kode 200. Jika permintaan gagal maka sama juga akan menghasilkan fail to add produk. Lalu yang ketiga ada metode update produk. Nah, di sini metodenya mengirimkan permintaan put untuk memperbarui produk yang sudah ada. Sama di sini juga logiknya, jika permintaan berhasil akan menampilkan kode 200 dan jika gagal akan melempar fail to update produk. Yang terakhir itu ada delete produk, yaitu untuk mengirimkan permintaan delete untuk menghapus produk berdasarkan ID. Nah, lalu di sini selain itu ada folder, itu coba masuk ke folder ini, model. Nah, untuk model sendiri di sini namanya produk.dart. Yang pertama ada kelas produk, yaitu berisi 6 properti yang berisikan ID, cover, judul buku, nama penulis, deskripsi, dan harga. Untuk ID itu sendiri bertipe data integer dan yang lainnya itu string. Dan selanjutnya ada produk, konstruktor produk ini untuk membuat instance objek produk baru dengan parameter wajib atau required sesuai dengan kelas-kelasnya kayak dis.id, discover, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada factory produk. Jadi di sini ada metode from JSON adalah sebuah factory, metode yang digunakan untuk membuat instant produk dari data JSON. Ada juga dilihat di sini map string dinamis. Lalu yang di bawahnya itu ada metode to JSON. Jadi untuk mengkonversi produk dari map JSON ke JSON. Nah, lalu untuk page-nya sendiri yang belum dijelaskan ada add produk. Di sini untuk menambahkan produk ya. Nah, pertama deklarasi kelas add produknya dulu menggunakan stateful widget. Lalu di bawahnya ada fungsi asynchronous untuk mengambil produk dari API service. Di sini ada future void fetch produk. Lalu ada juga feature refresh produk, yaitu fungsi asinkronus untuk memperbarui daftar produk. Bawahnya itu ada app bar dan segala macamnya. Lalu di body itu sendiri ada refresh indikator untuk memperbarui daftar produk saat di refresh. Nah, di sini ada push name dan juga coba ke bawah lagi yang widget is produk. Nah, tadi yang floating action button itu untuk tambah produk dengan icon tambah tadi ada di pojok kanan bawah dengan desainnya, background color, dan lain sebagainya. Lalu ada widget is produk, yaitu untuk menampilkan item produk dalam bentuk widget. Dan di sini juga ada untuk menampilkan gambar dan detailnya.
Lalu ke bawahnya di sini ada untuk menampilkan judul buku, nama penulis, lalu ada menampilkan harga. Lalu ke bawahnya lagi ada untuk tombol hapus dan ubah produk itu sendiri. Lalu setelah add produk, mungkin saya akan jelaskan ke form untuk menyimpan data produk setelah kita isi apa aja produk-produknya. Yang pertama ada ya deklarasi form produk page-nya sendiri menggunakan stateful widget. Terus di sini ada text editing controller untuk mengontrol input teks pada form menggunakan let text editing controller dan variabelnya. Variabel ini untuk menyimpan gambar yang dipilih di galeri, yaitu yang selected image itu buat menyimpan gambar. Lalu variabel produk untuk menyimpan data produk yang akan diedit. Ke bawahnya lagi kita bisa melihat inisialisasi dari controller. Terus untuk yang super.git change dependencies, untuk yang produk sama dengan modul root itu untuk mendapatkan data produk dari argumen navigasi. Kayak ada. Untuk bawahnya yang void dispose itu untuk membebaskan sumber daya controller saat step itu dihapus. Dan kalau ke bawahnya lagi itu ada fungsi asinkronus untuk memilih gambar dari galeri. Jadi nanti ada sebuah upload image untuk mengupload gambar, lalu ada submit from yaitu untuk sebuah fungsi untuk menyimpan atau mengubah data produknya. Di bawahnya lagi ada try catch yaitu untuk memanggil API jika menambah atau mengubah produk. Pakai ada logiknya di sini. Lalu di bawahnya juga ada widget untuk menampilkan scaffold bar dengan nama ini tambah buku atau ubah buku. Terus di bagian bawahnya itu ada bagian untuk memilih atau menampilkan gambar produk di kolom. Di sini ada cover produknya 6:1. Lalu di sini ada gesture detector, image file, dan juga untuk input text untuk judul, penulis, dan deskripsi. Di situ ada form text dengan controller, judul controller, lebarnya judul buku, ada juga penulis buku, lalu deskripsi buku, dan harga. Nah, di bawahnya juga ada button navigation. Lalu ke bawahnya lagi itu terdapat widget untuk menampilkan input text dengan form text. Nah, di bawahnya lagi untuk beberapa ada input decoration seperti in-text, textile, color, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita mengarah ke file. Ini tadi form berarti rekomendasi. Ini rekomendasi bagian dari home itu sendiri yang udah dijelaskan oleh Iqbal. Nah, pertama di sini kita membuat kelas rekomendasi page dengan nama rekomendasi page. Lalu mungkin ke bawahnya lagi. Sorry, ada agak ngeblur di gue ini ya. Apa share screen ya? Oke, coba bisa diulang dari atas. Nah, untuk rekomendasi page-nya itu sendiri di sini ada feature API service untuk .get produk, yaitu untuk kesemian API service
Jadi untuk bawahnya itu sendiri ada sebuah logik. Nah, di bawahnya itu akan meretun sebuah grid view yang di sini ada cross axis count 2, yaitu jadi apa list produknya itu jadi kayak dua baris sejajar. Di sini ada spacingnya dan pengaturan lainnya. Lalu di bawahnya itu ada sebuah container dengan box decoration. Di bawahnya ada column. Ini untuk memanggil data dari network dan juga untuk menampilkan mengambil dari judul buku dan juga nama penulis serta harganya. Di sini ada deklarasi RP juga untuk variabel harganya di depan gitu. Jadi kayak RP 10.000 atau RP 50.000 dan nanti datanya diambil dari backend. Mungkin itu nanti akan disampaikan backendnya oleh Fajar mungkin. Baik, terima kasih sebelumnya. Ya, jadi di sini saya akan masuk ke penjelasan backend yang digunakan oleh aplikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, pertama-tama kita masuk ke database-nya dulu tentu. Di sini untuk pengaturan database-nya saya menggunakan Prisma. Untuk skema database-nya kita bisa lihat di sini. Tadi juga sudah diperlihatkan begitu ya, struktur database-nya. Tapi ini untuk mengulang kembali kalau database-nya menggunakan tabel user, produk tes. Kenapa ada produk dan produk tes? Sebelumnya terdapat autentikasi untuk bisa menambahkan sebuah produk, namun karena beberapa halangan, akhirnya menghapus autentikasi tersebut dan menjadi tanpa autentikasi begitu. Dan itu saya menggunakan tabel baru agar semuanya berjalan baik-baik saja bila nanti ada suatu kondisi yang berlainan lagi seperti itu. Oke, di sini ada skemanya. Tadi sudah dijelaskan kalau ID-nya itu di sini dia akan menerima string begitu karena jelas dari home. Lanjut di sini ada, nah di sini ada produk ke dia relasi ke tabel produk sebetulnya. Seandainya ada autentikasi, tapi di sini tidak ada, jadi eh, tidak ada relasi begitu. Jadi ini skemanya. Lanjut ke database. Di sini pengaturan database Prismanya seperti ini, biasa saja. Di sini untuk menampilkan log dari database-nya. Lalu ini untuk penanganan error. Selanjutnya login di sini itu yang dipakai di tadi sini. Itu untuk menampilkan log begitu. Jika ada request atau respon dari server, jadi bisa ditampilkan di terminal seperti itu. Di penanganannya di sini. Selanjutnya kita masuk ke intinya di produk validation. Jadi di sini terdapat 3 inti dari API yang dibuat, yaitu validation, service, dan controller.
untuk logika dari backend-nya sendiri. Pertama, data masuk jelas dari ini endpoint MPI-nya. Mungkin seperti biasa di sini kita pakai Express Router. Di sini juga ada CORS untuk penanganan request dari website seperti itu agar tidak diblokir oleh browser. Lanjut di sini kita untuk ini dipakai di sini untuk mendapatkan directory dari cover. Cover disimpan di directory upload the slash cover begitu. Oh ini salah. Ya upload slash cover. Ini banyak percobaan, sayangnya saya tidak membuat logika untuk menghapus apabila dihapus ada request hapus seperti itu. Jadi ini menumpuk. Nah, di sini masih ada kendala sebetulnya dari API-nya. Ini akan berjalan sangat lambat mungkin dan menghabiskan storage. Selanjutnya endpoint-nya. Sini ada di sini tidak jadi. Semestinya ada autentikasi tapi tidak jadi. Jadi ini tidak jadi. Ini untuk endpoint covernya. Jadi nanti kan cover itu akan berupa link sehingga bisa diakses oleh front end. Endpoint-nya /API /cover dan ini kita ambil direktorinya seperti itu agar mendapatkan file gambarnya di sini. Nah, selanjutnya bagian utamanya di sini ada metodenya post, get, put, delete untuk root. API untuk postnya itu sebetulnya endpoint-nya hanya ada API product dan selanjutnya endpoint utamanya di API product, selanjutnya di mungkin hanya di pengiriman ID seperti itu. Karena tidak perlu misalnya produk tambah data seperti itu tidak perlu, jadi seperti ini saja, tinggal kirim saja ID-nya. Untuk post API produk, nah setelah endpoint-nya didapat, lalu apa yang ingin dilakukan oleh route ini seperti itu. Lalu yang dilakukan adalah kita mengupload file yang dikirim oleh front end seperti itu. Lalu kita lakukan logika request respon di product controller. Di controllernya kita lakukan penanganan request dan responnya di sana. Untuk post jelas dia akan ada mengupload file gambar, jadi kita gunakan upload. Tapi untuk get dia kan tidak. Jadi dia hanya ada controller di sini, lalu put update juga dia akan mengupdate gambarnya seperti itu. Jadi kita pakai penanganan untuk file gambarnya. Sisanya sama, hanya ada controllernya seperti itu. Jadi ini endpoint-nya dari API. Selanjutnya setelah tadi kan endpoint benar begitu, maka dijalankan controller. Sebagai contoh untuk request penambahan data atau create, di sini akan ada fungsi create yang merupakan asinkronus. Lalu kita gunakan try catch untuk penanganan error. Lalu di sini ada variable request yang berisi ini dari parameter request dengan properti body-nya dia. Jadi nanti jika ada request-nya itu nanti datanya itu ada di properti body ini. Lalu ini untuk sebetulnya untuk debugging saja apakah benar gitu ada body dari request.file ini. Jadi kita konsol seperti itu. Ini akan menampilkan data-data dari covernya seperti itu, seperti nama filenya, ukurannya, dan lain-lain. Setelah kita debugging ternyata benar ada filenya yang dikirim beserta properti-propertinya, maka kita masukkan dia ke dalam variabel cover yang akan dikirim ke
service, penanganan service-nya. Jadi logika untuk dimasukkan ke dalam database seperti itu. Jadi setelah di controller dicek segalanya, lalu dikirim ke service jika segalanya sudah beres. Nah, nanti hasil dari service akan disimpan ke result, lalu kita kirim sebagai respon kepada front end seperti itu. Dan statusnya jelas 200. Nah, jika ternyata ada error, maka di sini langsung ke middleware untuk penanganan error dengan errornya seperti itu. Itu untuk contoh saja. Ini kenapa banyak komen? Ini semestinya yang tadi ya, ini harus ada autentikasi, jadi dirubah lagi. Ternyata tidak ada autentikasi. Ini untuk get sama saja seperti tadi, bedanya dia ada produknya ya. Nah, produknya itu tidak diambil dari body tapi dari parameter. Parameter itu jelas karena dia dikirimnya di sini di endpoint-nya, di URL-nya, di browser itu di URL dia kirimnya ke sana. Jadi bukan body, jadi parameter. Lalu kita ambil eh, nama fieldnya yaitu produk ID. Ini sesuai dengan yang ini, produk ID. Nah, selanjutnya setelah semuanya ID-nya ada begitu, kita kirimkan ke service, metodenya get, karena di sini juga get. Kita kirim produk ID-nya. Ini juga untuk debugging apakah ada betul data yang akan di-get-nya gitu. Jika ada ya sudah, kita kirim datanya ke front end dengan responnya 200 seperti itu. Sini ada ini untuk get all produk. Jadi tadi untuk get satu produk saja berdasarkan ID. Kalau ini untuk mendapatkan semua produk. Hampir sama, bedanya hanya nggak ada produk ID-nya di sini. Selanjutnya untuk update. Update jelas kita butuh produk ID. Sama seperti tadi, ini juga sama, ini juga sama. Ini juga debugging untuk apakah ada tadi ya properti-properti dari filenya seperti itu. Lanjut kita kirim ke produk service gitu. Jadi untuk controller sebenarnya sangat, sangat sederhana. Nah, ini untuk remove dia tidak mengirimkan data apapun, hanya mengirimkan pesan. Seperti berhasil dihapus seperti itu dengan number responnya 200. Lanjut, tadi controller sudah, misalnya sudah beres semua di controller, maka ada penanganan di service-nya, produk service. Untuk contoh di create sini, dia meminta dua parameter, yaitu file dan request. Tapi kalau di sini, kita masukkan cover, gitu, nggak apa-apa kan ya. Sini cover, harusnya file, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini parameternya file, tapi argumennya cover. Lanjut, produknya kita validate. Kenapa divalidate? Agar sesuai dengan kriteria database. Nanti di sini untuk validasi properti di database-nya itu. Data-data kolom-kolom di database-nya. Kita validasi dulu. Nanti divalidasi. Jadi setiap data yang di request, dikirimkan melalui request, itu kita validasi dulu sebelum dia masuk ke database. Jika validasi sudah beres gitu, tidak ada masalah. Selanjutnya kita masukkan dia ke database. Kita tadi gunakan Prisma, jadi tinggal Prisma client dot ini product test, lalu metodenya create seperti itu. Ini produk cover di sini untuk mengubah namanya. Jadi kan kalau kita lihat di sini namanya adalah seperti ini, cover underscore datetime-nya tadi ya, datetime, jadi waktunya, waktu dia di request. Karena front end butuh URL agar bisa mengakses ini di sini, maka kita tambahkan di depan
Kita tambahkan di depan nama dari nama covernya ini yaitu URL kita. Di sini kebetulan saya sebagai uji coba menggunakan ngrok begitu untuk mendapatkan public URL-nya. Di sini ada HTTPS gitu. Tadi sudah ya. Ini kirimkan datanya produk di sini. Lalu di sini ada return. Ini maksudnya kirimkan ke database. Lalu kita select di database-nya. Lalu kita return. Kita kembalikan ke sebagai request ke front end seperti itu. Kita select apa aja nih yang mau dikembalikan ke front end seperti itu. Jadi di sini pengaturan data apa saja nih yang akan kita kirim ke front end gitu. Ini true artinya iya dia akan dikirimkan ke front end. Ya, dikirimkan itu ID-nya, covernya, judul buku semuanya. Misalkan kita di sini false saja, itu berarti ID-nya akan tidak ada gitu. ID-nya nggak akan dikirim ke front end-nya dan front end mungkin akan bingung. Lanjut di sini sama seperti tadi penanganan request datanya kita validasi dulu. Jika benar kita masukkan ke dalam database, lalu kita select yang mau kita kirimkan ke front end atau sebagai data respon itu apa yang mau kita kirimkan. Ini kita retronya di sini. Oh ya, untuk get mungkin penanganan produk misalnya tidak ada di sini ya produknya karena dia ada produk ID-nya ya. Jadi kita throw response error. Response error itu sebuah fungsi. Hmm, ini saya nggak bisa buka semua tab-nya, sudah penuh. Ini respon error. Mana respon error? Ini respon error. Dia adalah kelas. Oh, dia kelas. Extend dari kelas error yang memiliki properti status dan message. Di sini kita gunakan saja dari JavaScript-nya dari gitu untuk kelas errornya seperti itu. Nah, respon dan error apa yang akan dilakukan dia yaitu kita tentukan number eh, responnya berapa. Di sini 404 yaitu not found biasa. Lalu pesannya apa? Itu produk is not found. Ini sama, kita ini validasi karena tidak ada yang dikirimkan oleh front end produk ID tidak. Jadi bisa didapatkan oleh siapa saja yang memiliki endpoint-nya. Sebenarnya contoh ini saya copy saja URL-nya di browser seperti itu dengan endpoint yang benar dan URL yang benar, maka dia akan mengget semua data dari database kita. Jadi ini sangat tidak baik. Jadi memang dibutuhkan sebuah autentikasi seperti itu agar tidak ada kejadian seperti ini. Jadi bisa kita dapatkan tuh semuanya. Ada ID, ada segala macam seperti itu. Jika tidak ada autentikasi, karena ya seperti itu. Sangat tidak aman. Selanjutnya di sini ada update. Kenapa di sini ya paling panjang sepertinya update ya. Panjangnya karena dia kita satu-satu update-nya ke database seperti itu. Kita rubah covernya dengan eh, ini eh, nilai dari cover yang baru seperti itu. Lalu dari judul buku yang baru, pertama biasa divalidate dulu, habis itu dicek ada tidak ID dari produknya di dalam database. Jika ada, kita lanjut ke masukkan datanya ke database. Jika tidak ada, eh, jika tidak ada, tidak sama dengan satu, berarti kan, tapi tidak mungkin double juga karena di database itu auto increment, jadi tidak mungkin double. Jadi dia harus satu. Jika tidak satu, maka kita throw respon error 404. Sebagai contoh itu not found saja agar mudah, karena memang tidak ada selain ini. Karena tidak ada selain satu, karena ID-nya itu auto increment. Selanjutnya kita rubah juga nih produk covernya, kita tambahkan URL-nya di sini. Selanjutnya delete, remove. Seperti biasa di sini kita validasi dulu produk ID-nya.
Lalu kita lihat ada tidak produknya di database. Jika tidak ada, throw respon error. Jika ada, maka hapus, delete di database berdasarkan ID-nya. Nah, ini untuk ekspor kita. Oh ya, ini saya menggunakan Node.js. Aduh, telat sekali. Saya menggunakan Node.js sebagai itunya. Dan setting type dari Node.js-nya itu adalah modul. Jadi penanganan filenya melakukan import dan export seperti itu. Type-nya di sini modul, kita rubah jadi modul. Dan ini adalah dependencies yang ada Prisma, ada Bcrypt. Di sini seharusnya ada penanganan password, tapi tidak jadi. Jadi ini CRS, ini untuk penanganan browsernya. Biasa Express, nih di sini ada Joy. Lalu ada Multer, ini untuk token UID. Ini untuk penanganan Multer itu untuk penanganan file. Lalu ada Winston di sini. Nah, ini untuk kodenya, resource kode agar biar nanti muncul seperti itu saran untuk kodenya itu apa gitu. Kalau kita lihat di sini, ini contohnya tuh dia akan muncul seperti ini gitu. Jadi itu saja untuk produk surface-nya. Lanjut ke produk validation. Nah, tadi kan di produk surface butuh validasi dulu datanya. Misalkan create produknya itu kita validasi nih, misalnya field cover. Kita gunakan Joy untuk penanganan itu objek JSON. Ini cover ini boleh dalam bentuk apa seperti itu. Karena file itu tidak ada jenisnya, string, integer atau double atau yang lain itu tidak ada. Jadi kita setting dia any. Jadi cover ini file kita setting data itunya, data type-nya itu any. Opsional di sini dia boleh ada boleh tidak. Jadi boleh orang membuat, jadi boleh front end membuat produk tanpa mengirimkan covernya seperti itu. Kita buat opsional. Nah, jika kita setting opsional, maka kita harus menentukan ininya. Boleh null atau boleh string kosong seperti itu. Lalu di sini aja judul bukunya. Judul buku itu jelas ya, data type-nya itu string. Di sini adalah maksimal karakter dari judul bukunya. Jadi tidak boleh lebih dari 100 karakter. Dan ini adalah required, kebalikan dari opsional. Required harus ada. Jadi judul buku harus dimasukkan dalam request. Jika tidak ada, maka nanti ada respon error. Nama penulis juga required. Deskripsi dia opsional. Lalu ada harga dia required. Nah, di sini ada get produk validasi. Di sini jika ingin mengget produk berdasarkan ID-nya, ID-nya itu harus numbernya positif karena di setting database-nya auto increment dan dia required harus ada ID-nya seperti itu. Lalu di sini ada update validation. Update validation-nya, nah di sini sama ya, dia juga ada ID. Lalu cover juga sama sebetulnya. Jadi cuman disamakan saja semuanya di sini untuk validasinya. Lalu setelah itu kita ekspor seperti itu. Oke. Tadi pertama kan kita masuk di endpoint, lalu untuk menjalankan endpoint itu kita gunakan ini app-nya. Ini untuk biar lebih clean lagi. Ini kita gunakan middleware Express JSON di sini. Dia untuk penanganan parsing data JSON. Jadi jika data yang dikirimkan JSON itu kan harus diekstrak datanya untuk mendapatkan field-fieldnya secara jelas seperti itu. Jadi kita gunakan ini express.json untuk parsing data dari request yang berupa data JSON. Sini ada public router, ada user router. Ini user router harusnya ada autentikasi, jadi ini seharusnya tidak dipakai juga nggak apa-apa. Ini ada error middleware. Nah, error middleware itu
Middleware itu sendiri adalah fungsi yang memiliki akses ke request, rex, dan next ini untuk ke objek-objek ini. Dia fungsi yang memiliki akses ini itu adalah middleware. Error middleware itu untuk penanganan error. Jika tidak ada error, ini kita next ke middleware selanjutnya. Middleware selanjutnya itu ya kita lihat di sini saja. Itu sini. Jika ada error, errornya itu dari response error. Response error itu error yang ditentukan ya. Misalnya tadi kita tentukan error itu 404 atau tadi ada apa aja tuh. Jadi ini error yang ditentukan. Jika errornya berdasarkan error yang ditentukan, maka ini responnya. Lalu di sini kita pakai N. Nah, sedangkan jika errornya itu tidak ditentukan, tidak kita tentukan errornya. Errornya itu dari error yang tidak kita pahami gitu. Di logikanya seperti itu. Maka dia pasti akan merespon dengan nilai 500. Biasanya message-nya itu server error seperti itu. Eh, Selanjutnya sudah seperti itu saja untuk API. Lalu semua itu kita jalankan di satu file ini yaitu main.js. Kita import app-nya, lalu kita import loggernya di sini untuk penanganan log informasi seperti itu. Di sini servernya dijalankan di port 3000. Lalu ini logger info tadi informasi kita kasih message-nya itu app start. Jika kita running, servernya itu, dia akan menghasilkan ini. Oh, ini sudah banyak sekali ya. Em, Mana-mana. Ya, sepertinya udah tertelan ya oleh banyaknya informasi ini untuk. Jadi nanti ada semacam ini nih. eh, Format JSON seperti info message. Nah, message-nya itu app start. Nanti message-nya app start seperti itu. Nah, ini tadi ya. Ini kita konsol dulu sebagai debugger. Ternyata properti dari request file yang dikirimkan oleh front end itu seperti ini. Ada field name-nya, ada original name-nya, ada encoding dan segala macamnya di sini. Nah, ini file name yang sudah kita buat sendiri di API seperti itu. Lalu di sini ada path-nya untuk menaruh filenya dan ada size-nya juga. Nah, ini contoh-contoh hasil respon dari server berdasarkan request dari front end. Seperti itu tuh. Em, Mungkin itu saja untuk API. eh, Logika-logikanya. Selanjutnya mungkin akan ada demo dari mobile app yang sudah dibuat. Seperti itu. Untuk yang bertugas mendemokan mobile app-nya, dipersilakan. Sebentar, di sini saya harus eh, stop share dulu. Ya, dipersilakan untuk yang bertugas mendemokan mobile app-nya. Oke, di sini masuk ke bagian demo aplikasinya. Ini tampilan awal dari aplikasi si Chana-nya, bisa langsung diklik. Kita klik button mulai. Di sini ada tampilan dari screen page-nya. Di sini ada daftar, ada masuk, dan ada untuk ke Google. Boleh klik daftar yang dulu.
Nah, di sini ada dari formnya si registernya, nanti user bisa mengisi data diri dari si usernya itu. Boleh kembali, klik masuk, dan jika si user sudah memiliki akun, user bisa langsung masukin akunnya dari sini. Nah, berhubung untuk database-nya belum ada, jadi kita langsung klik masuk aja. Nah, di sini tampilan dari homepage-nya. Ada dari di atas ada nama usernya, terus ada icon keranjang, ada search bar, ada carousel, terus ada kategori dari beberapa buku, terus ada rekomendasi buku. Untuk kategori bisa digeser ke kanan, ya kan bisa digeser. Dan untuk rekomendasi kita bisa scroll ke bawah. Nah, untuk ini kita bisa klik keranjang. Nah, di keranjang ini ada beberapa buku contohnya, dan checkbox-nya itu kita bisa isi. Nah, di sini juga bisa nambahin jumlah buku. Yang di, yang di bawah juga checkbox-nya bisa kita klik. Nah, ya udah bisa back lagi. Dan di sini ada beberapa page yang belum di develop, jadi langsung aja ke page yang profile. Di sini berisi dari profilnya si user itu. Boleh langsung diklik atur product seller. Nah, di sini tuh implementasi dari si CRUD-nya itu. Boleh langsung ke klik button plus untuk meng-create si bukunya itu. Nah, di sini kita bisa tambah foto. Langsung aja pilih bebas. Yang bumi boleh. Di sini judul bukunya boleh diisi. Penulis bukunya juga bisa diisi. Deskripsi bukunya bisa diisi. Harga bukunya boleh diisi. Nah, ya. Terus bisa klik simpan. Nah, di sini kita bisa ngubah si bukunya itu, boleh diklik ubah. Misalkan kita ganti fotonya deh. Ya, boleh yang itu. Nah, kita klik simpan. Nah, di refresh dulu. Nah, di sini kita udah keubah ya cover bukunya. Terus di sini juga kita bisa hapus bukunya itu. Nah, ini buku yang tadi itu sudah terhapus. Oke, mungkin segitu aja demo dari aplikasi si Cena ini. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut ke demo dari webnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada demo websitenya. Em, Sebelumnya untuk Bapak Royan Habibie Soekarno, eh, kami di sini ingin meminta maaf terlebih dahulu karena mungkin ada kesalahpahaman dalam pembuatan proyek kami di sini. Karena setelah kami bertanya-bertanya seperti itu dan ternyata eh, spesifikasi yang diberikan oleh Bapak
Royan itu adalah manabila ada landing page di sini yang berupa website yang di website ini diatur melalui mobile app seperti itu dengan point of view dari mobile app-nya itu dari sisi adminnya seperti itu. Sayangnya kami menyadari hal itu sudah di tengah jalan pembuatan mobile aplikasi yang sekarang ini Bapak bisa lihat tadi yang sudah didemokan. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk membuat landing page yang berupa websitenya seperti itu. Dan mohon maaf bila ini sangat polos sekali seperti itu karena waktunya sangat terbatas untuk pembuatan website ini. Dan kekurangan dari landing page ini adalah tadi tidak sesuai spesifikasi karena apa yang ditampilkan di website ini produknya itu tidak bisa kita atur, tidak bisa diatur di mobile app yang sudah dibuat tadi, yang sudah didemokan tadi. Itu belum ada logika untuk mengatur produk apa saja yang mungkin akan ditampilkan di landing page website ini. Seperti itu. Jadi sekarang saat ini websitenya, landing page-nya hanya menampilkan semua produk yang ada di mobile app seperti itu. Jadi semua produk yang ada di mobile app akan ditampilkan di landing page-nya. Baru seperti itu untuk penampilan produk di landing page-nya seperti itu. Tadi sesuai ya. Di sini juga sudah sesuai. Tadi ada Laskar Pelangi, ada ini dan ada ini juga gitu untuk produk-produknya seperti itu. Jadi kami mohon maaf untuk kekurangan atau kesalahan ini, kesalahan dalam pembuatan proyek kami. Mungkin itu saja untuk landing page-nya seperti itu untuk demo landing page-nya dan permintaan maaf dari kami karena ternyata proyek yang kami buat masih tidak sesuai spesifikasi seperti itu karena kesalahpahaman dalam mengartikan spesifikasi proyek yang diminta. Itu saja mungkin di sini saya. Oke, tadi di sini sepertinya dari front end ada menambahkan data baru. Seperti itu. Jadi ini jelas ya. Landing page-nya itu menampilkan semua produk yang ada di mobile app tadi. Front end sempat menambahkan satu data baru dan langsung ditampilkan di landing page-nya seperti itu. Dan ini sudah memakai API. Oh ya, untuk kode programnya di sini sangat dasar sekali. Kami buat di sini sangat dasar sekali itu. Ada hanya indeks HTML dengan stylenya hanya berupa CSS murni, tidak ada penambahan dari seperti Bootstrap atau Tailwind seperti itu. Lalu di sini untuk logika pengambilan data melalui API-nya seperti itu. Di sini biasa untuk menampilkan tadi ada booklist, lalu jika ada booklistnya diterima seperti itu ditampilkan. Pengaturan penampilannya dari style.css. Nah, ini biasa tadi ya. Penampilan kotak seperti ini dan pengurutan field dari API-nya. Di sini kan ada di sini judul buku nih ditampilkannya dengan urutan seperti ini untuk style-nya. Lalu di sini logika untuk mengambil data dari API-nya. Ini sangat dasar, hanya menggunakan fetch saja seperti itu untuk mengambil data dari endpoint ini. Dan sebelumnya ini juga karena waktu yang terbatas, kami sudah mencoba untuk membuat endpoint-nya itu berupa ini dari ngrok. Tapi terdapat error seperti itu jika menggunakan endpoint dari ngrok-nya.
Jadi sementara untuk landing page endpoint-nya masih menggunakan endpoint lokal. Dan kenapa bisa tampil gambarnya? Karena gambarnya kan berupa endpoint ini, karena jelas ya. Ini di sini saya nyalakan ngrok-nya. Jadi tetap bisa tampil seperti itu. Jadi tetap bisa berjalan landing page-nya sesuai harapan. Meskipun dia menggunakan endpoint dari localhost. Lanjutnya, di sini biasa respon dari API-nya. Jika oke, maka ini not oke. Jika not oke, maka pesannya ini. Jika oke ya kita kembalikan datanya. Di sini juga jika ada datanya, di sini tidak tidak error gitu. Responnya oke gitu. Ini datanya kita proses. Ini untuk debugging juga apakah datanya benar ada atau tidak. Lalu kita beri dia ke dalam sebuah variabel books. Books-nya kita looping dengan for each untuk mendapatkan field-fieldnya, untuk mendapatkan ya field dari data JSON-nya seperti itu. Seperti ada judul buku, cover, nama penulis, deskripsi, dan harga seperti itu. Ini kita tambahkan di sini kata price dan rupiah. Seperti itu. Dan ini untuk error, apabila error, pesannya ini, fetching book data, yaitu gagal berarti dia untuk mengakses endpoint ini. Tadi seperti jika kita menggunakan endpoint yang ini, dia akan menghasilkan fetch error. Dan itu mungkin bisa diatasi, tapi karena keterbatasan waktu, jadi belum selesai mengatasinya. Di sementara masih pakai ini, localhost. Ini untuk kode programnya, mungkin begitu saja dulu untuk landing page-nya. Saya harus stop share. Bisa dilanjutkan untuk moderatornya seperti itu. Baik, sekian presentasi kami mengenai Jena. Semoga presentasi kali ini dapat memenuhi nilai akhir mata kuliah pemrograman mobile. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.